Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, pemelihara, selalu hadir di dalam kehidupan kami, termasuk saat kami bersama-sama bersyukur atas usia 38 tahun dana pensiun GKJ. Tuhan, di saat kami bersama-sama menyatakan rasa syukur kami ingin berbekalkan firman-Mu, sabda kehidupan. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga menyempurnakan rasa syukur kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, termasuk dalam pelayanan dana pensiun GKJ. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, SMS yang saya terima itu judulnya ini, yang saya terima pelan tapi pasti, di sini tambahin pelan-pelan. Ya, pelan-pelan itu saya memikirkan yang lain kalau pelan-pelan. Kalau pelan saja mungkin berbeda. Saya bacakan bacaannya dari Ibrani 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang berbahagia yang mendengarkan, merasakan, dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun dana pensiun GKJ yang ke-38. Saya tidak tahu ulang tahun ini ditujukan kepada siapa, mungkin terkhusus pada staf, Mbak Timo dan krunya, juga kepada pengurus yang masih ada yang nanti akan mendapatkan penghormatan untuk diberhentikan. Demikian juga pengawas yang nanti juga akan sudah habis masa bakti. Kiranya kemampuan dan kecukupan dari Allah senantiasa diberikan kepada dana pensiun GKJ yang kita cintai ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak terasa dana pensiun kita sudah masuk usia 38. Dan perkenankan saya ikut sharing sebentar. Saya berbahagia karena diperkenankan ikut menjadi bagian aktif, yaitu sebagai pengawas dalam tempo yang relatif cukup panjang, 6 tahun, 2 periode. Tempo 6 tahun ini membuat saya belajar mengenal apa dan siapa dana pensiun GKJ itu. Dan izinkan saya akan men-share pengenalan saya tentang dana pensiun GKJ. Nanti mohon dikoreksi pada sesepuh apabila pengenalan saya ini salah. Bagi saya, DPGKJ itu merupakan keberadaan yang di dalamnya hidup dua entitas yang pokok, yang penting, yaitu entitas kebersamaan dan entitas kepedulian. DPGKJ didirikan dan dijalani dalam kebersamaan GKJ sesinode dan oleh kebersamaan GKJ sesinode. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengaku saya pendirinya, tapi tidak. Tapi GKJ sesinode. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim saya yang paling berjasa di DPGKJ. Karena ini adalah kebersamaan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengingkari bahwasanya berdiri dan berkaryanya DPGKJ lepas dari semangat kebersamaan tersebut. Sehingga dengan pasti bisa saya katakan DPGKJ adalah wujud dari kebersamaan itu sendiri. Sehingga setiap GKJ semestinya merasa memiliki dan merasa dimiliki oleh DPGKJ. Sehingga maju dan berkembangnya DPGKJ juga ditentukan oleh ada dan tidaknya semangat kebersamaan tersebut. Dengan demikian bisa jadi indikasi apakah kebersamaan masih ada di kalangan GKJ bisa kita lihat di dalam kehidupan DPGKJ. Di lain pihak, DPGKJ bukanlah semata-mata kebersamaan gereja-gereja,
apalagi dimaknai sebagai kebersamaan uang, modal, atau kapital. DPGKJ memiliki entitas yang kedua, yaitu kepedulian. Kepedulian akan masa depan bersama, kepedulian akan jasa para pendahulu GKJ yang telah berkarya di GKJ, sehingga sebenarnya setiap keputusan yang diambil dalam kebersamaan untuk DPGKJ pada dasarnya adalah untuk memperbesar kepedulian akan masa depan dan kepedulian akan jasa para pendahulu GKJ. Ini pemahaman saya selama 6 tahun hanya menemukan 2 entitas itu. Hal-hal yang lain menurut saya teknis untuk mewujudkan 2 entitas tersebut. Jadi menurut saya 2 aspek inilah sebenarnya yang jadi inti DPGKJ. Kebersamaan untuk kepedulian dan kepedulian untuk kebersamaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks kekinian 2 hal di atas bisa kita katakan mengalami banyak tantangan. Ada korupsi makna kebersamaan, ada korupsi makna kepedulian, ada abrasi, degradasi, bahkan distorsi terhadap 2 makna tersebut. Dan hal itu jelas sangat menggelisahkan kita semua, sehingga di kehidupan DPGKJ lumrah kalau ada muncul ide PPIP. Apa itu PPIP? Yaitu program pensiun iuran pasti. Ini salah satu wujud kegelisahan yang muncul. Karena apa? Kalau PPIP itu berarti aspek kebersamaannya tidak ada. Ada juga muncul premi parsial. Ide premi parsial. Oke, yang bisa setor besar silahkan setor besar, yang setor setengah, yang setor kecil. Nanti ya dapatnya juga tergantung setorannya. Itu kegelisahan yang muncul terhadap 2 keberadaan, yaitu kebersamaan dan kepedulian tersebut. Namun saya bersyukur ternyata kebersamaan dan kepedulian di antara kita masih cukup besar, sehingga ide-ide tersebut berhasil ditepis dalam setiap kali persidangan perdana sinode. Ketika ada ide PPIP maupun ide iuran parsial, ternyata itu atau premi parsial itu bisa diabaikan. Namun tentunya itu bukan berarti tantangan dan masalah lalu akan hilang. Saya yakin pasti ke depannya juga DPGKJ masih akan berhadapan dengan ide-ide yang berlawanan dengan 2 entitas tadi, yaitu kebersamaan dan kepedulian. Pada ulang tahun yang ke-38 ini, pengurus mengambil tema pelan tapi pasti dengan ayat bacaan Ibrani 13 ayat 5. Tema pelan tapi pasti jelas bukan berarti, ini tafsiran ngawur saya, pelan-pelan menuju iuran pasti. Nah. Saya khawatir kalau diplesetkan pelan-pelan dipindahkan dari PPMP ke PPIP. Program pensiun iuran pasti ya. Pelan tapi pasti sudah tentu menunjuk kepada kinerja. Kinerja dari suatu lembaga yang menjunjung tinggi pentingnya kebersamaan dan kepedulian. Mungkin pengurus dana pensiun yang menentukan tema mau mengatakan kepada kita semua bahwasanya dirinya bukanlah sembarang dana pensiun atau sembarang lembaga investasi yang agresif dalam investasi. Sebab ada tanggung jawab moral bahwa investasi yang ada adalah milik para rohaniawan. Masa depan Pak Ibrahim, saya, Pak Simon, Bapak Ibu tentukan. Jadi tolong, saya pikir itulah kurang lebihnya ya. Jadi risiko yang tinggi bisa berakibat fatal bagi praktek kepedulian. Gambaran ekstrim saya ketika saya mendapatkan SMS tentang tema ini, pelan tapi pasti, bukan pelan-pelan dan pasti. Gambaran saya seperti seekor kura-kura, Bapak Ibu. Anak saya pernah memiliki seekor kura-kura. Lari kura-kura memang tidak sekencang kancil atau kuda. Kura-kura itu merangkak,
selangkah demi selangkah. Ya, mungkin bagi kita kura-kura ini nggak efisien, nggak efektif. Waktu bagi kura-kura itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seekor kura-kura. Di balik kelambanan seekor kura-kura ada satu kelebihan, yaitu apa? Ia punya banyak waktu. Ya, ia punya banyak waktu. Dan ketika saya browsing, ternyata benar, kura-kura ini panjang usianya. Saya baca Merdeka.com tanggal 16 April 2013. Itu ada kura-kura yang usianya 270 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, di Mesir, seekor kura-kura itu usianya 270 tahun. Saya melihat juga di kebudayaan Konghucu, di agama Konghucu, di kebudayaan Cina, dan juga di Jepang, kura-kura itu sebagai simbol usia panjang. Jadi pelan-pelan tapi pasti, atau pelan tapi pasti, itu kura-kura. Kelihatannya kinerja DPPKC mau diarahkan ke kura-kura. Namun sebelum saya mendengar tema pelan tapi pasti, sebelum saya mendengar apa itu tema bahasa Indonesia pelan tapi pasti, saya mendengar selentingan. Katanya ini terjemahan dari alon-alon Waton Kelakon. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau itu yang dimaksud, itu terkait dengan hikmat orang Jawa tentang waktu. Waktu menurut hikmat orang Jawa yang saya kenal memang alon-alon Waton Kelakon. Tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu. Segala sesuatu dipikir masak-masak. Tingkah lakunya tidak seperti gerak-gerik cakil atau buto. Kalau Ibu masih ingat dunia wayang wong, kayak cakil atau buto itu blingsatan, gerusa-gerusu. Berbeda dengan satria seperti Arjuna atau satria-satria yang lain, ia berbuat pada momentum, pada saat yang tepat, pada kesempatan yang tepat. Itulah alon-alon Waton Kelakon. Kalau terkait dengan hikmat orang Jawa tentang waktu, saya jadi ingat juga tentang ide ruatan, ide Bathara Kala, ide Sukerto, orang-orang yang tidak tepat atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh alam. Nah, mungkin moto itu Bapak Ibu, moto alon Waton Kelakon itu jauh dari bingar zaman yang mengedepankan cepat-cepat, mengedepankan efisien efektif. Namun moto Jawa alon-alon Waton Kelakon itu memiliki hikmatnya sendiri. Sesuai dengan bacaan yang diambil oleh panitia dari Ibrani pasal 15 ayat 5 tadi, penulis kitab Ibrani mengutip janji pemeliharaan Tuhan. Penulis kitab Ibrani mengutip dari Ulangan, jadi panitia mengutip dari Ibrani. Penulis kitab Ibrani mengutip dari kitab Ulangan 31 ayat 6. Apa konteks dari Ulangan pasal 31 ayat 6? Itu konteksnya adalah alih kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ketika Yosua harus menggantikan Musa, ada ketakutan, kegentaran di sana. Dan Yosua mendapatkan melih. Diharapkan tidak takut, tidak gentar, tidak patah arang, tidak patah hati ketika harus menghadapi tantangan yang ada dalam memimpin umat Israel untuk menuju tanah perjanjian. Kalau boleh saya ringkaskan sedikit, kitab Ibrani itu tentang pemeliharaan Tuhan, tentang topik pemeliharaan Tuhan. Kitab Ibrani melihatnya sebagai berikut. Sejak Allah menciptakan manusia, Allah selalu berperan dalam setiap langkah kehidupan manusia. Itu terbukti ketika manusia jatuh dosa, Allah tidak tinggal diam. Ia membangun hubungan dengan berbagai macam cara.
Jadi pemeliharaan Allah terwujud di dalam kepedulian Allah dalam segala situasi keberadaan manusia. Ini topik yang pertama kita Ibrani. Topik yang kedua, sampai manusia itu bisa memiliki pengharapan, bisa menikmati hidup yang benar dalam hubungan dengan Allah, Allah tetap akan terus melakukan intervensi dalam kehidupan manusia. Jadi intervensi Allah tidak hanya dalam hal kerangka keselamatan, tetapi juga ketika umat manusia itu menjalani keselamatannya. Allah punya rencana yang baik untuk manusia. Jadi tidak hanya dalam keselamatan, tapi juga dalam menjalani keselamatannya. Itu topik yang kedua atau tema yang kedua. Tema yang ketiga, kitab Ibrani juga menyinggung soal keberadaan manusia yang penuh dengan cedera, penuh dengan kelemahan. Manusia yang cedera itu harus senantiasa menyadari bahwasanya Tuhan itu adalah suatu pribadi yang harus terus-terus dibutuhkan. Oleh sebab itu manusia harus selalu berusaha untuk hidup mengasihi Tuhan sebagai wujud kebutuhannya. Dan tema yang keempat, pokok keempat dari kitab Ibrani, kalau Allah berperan dalam hidup orang percaya, bukan berarti lalu hidup orang percaya itu akan selalu lancar tanpa cobaan. Tapi justru Allah memakai setiap permasalahan, setiap problem itu sebagai alat untuk pendidikan, alat untuk semakin menyempurnakan keselamatan. Nah, itu topik atau 4 tema besar dalam kitab Ibrani. Nah, dalam nas kita, janji pemeliharaan Allah tersebut disandingkan dengan nasihat untuk tidak menjadi hamba uang. Nasihat untuk mencukupkan diri, itu ada di dalam ayat 5. Jadi jelas ya Bapak Ibu, maksud penulis kitab Ibrani. Alon-alon latar belakang itu didasari pada janji pemeliharaan Allah. Janji pemeliharaan Allah akan terwujud dan dapat dirasakan manakala orang tidak jatuh menjadi hamba uang. Manakala orang mampu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu, sebagai lembaga yang mengait dengan persoalan uang, 2 godaan besar yang disebutkan oleh penulis kitab Ibrani tadi itu menjadi masalah yang aktual bagi dana pensiun kita. Menjadi hamba uang. Artinya apa? Berusaha untuk meningkatkan investasi mungkin dengan berbagai hutang, tidak mampu bersyukur. Saya pikir godaan itu sangat aktual di tengah-tengah situasi di PPKJ saat ini. Apalagi di tengah-tengah situasi yang harus berhadapan dengan tugas yang diberikan oleh persidangan sinode, yaitu dengan adanya kenaikan manfaat pensiun, dengan adanya beban iuran tambahan. Ini bisa saya simpulkan dari seluruh penelitian saya tadi. Melalui HUT ke-38 ini kita semua diajak untuk kembali meyakini akan pemeliharaan Allah. Kita semua diajak untuk ingat kembali entitas keberadaan BPKJ sebagai kebersamaan dan kepedulian. Dan sekaligus kita tetap disadarkan akan mandat karena perjalanan sinode saya percaya sebagai keputusan dari Tuhan melalui gereja-gereja. Mandat yang harus disikapi dengan bijak dan hikmat. Dan pelan tapi pasti itulah wujud kinerja PKJ mendatang demi terpeliharanya kebersamaan dan kepedulian